Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Blasim, NIM 21650057. Di sini saya akan menjelaskan resiko, dampak, dan pihak yang dirugikan cyberisme, cyberlang. Oke, masuk ke pertama, pencurian identitas. Yang pertama, kebocoran data Komisi Pemilihan Umum. Risiko bocornya data warga Indonesia dalam Komisi Pemilihan Umum. Yang dampaknya tersebarnya data-data sebagian warga Indonesia. Pihak yang dirugikan sebagian warga Indonesia. Yang kedua, wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Resiko pemalsuan identitas, peretasan akun atau data pribadi, data penipuan. Dampaknya mengalami kerugian miliaran rupiah, pihak yang dirugikan pemilik identitas asli dan pihak bank. Yang ketiga, Bareskrim tetapkan 2 tersangka peretasan kartu kredit WN Jepang. Resiko peretasan kartu kredit warga negara Jepang. Dampak mengalami kerugian ditaksir mencapai 1,6 miliar. Pihak yang dirugikan salah satu warga negara Jepang. Kasus phishing. Yang pertama, duit warga Malang Rai Rp 54 juta usai klik buka aplikasi berkedok PDF di WA. Resiko peretasan klik buka aplikasi berkedok PDF di WA. Dampak mengalami kerugian ratusan juta. Pihak yang dirugikan salah seorang warga Kota Malang. 2 gadis gadaikan SK ratusan juta, PNS ini malah jadi korban phishing. Resiko penipuan berupa undangan di sebuah aplikasi online. Dampak mengalami kerugian ratusan juta. Pihak yang dirugikan salah satu seorang PNS di Yogyakarta. Yang ketiga, Polda Metro tangkap penjual link phishing untuk bobol rekening bank. Yang resiko pemalsuan identitas dan penipuan link yang menyerupai website resmi bank. Dampak mengalami kerugian puluhan juta. Pihak yang dirugikan nasabah bank. Selanjutnya, kasus malware. Yang pertama, spyware Pegasus. Resiko Pegasus melakukan inisial data ekstraksi, pemantauan pasif, mengumpulkan data korban secara aktif, dan menahan komunikasi yang dikirim dan diterima dari perangkat korban. Dampak menginfeksi WhatsApp. Pihak yang dirugikan diplomat, pembangkang politik, wartawan, dan pejabat senior pemerintah. Petya, resiko dia akan mengunci akses komputer dan meminta tebusan berupa Bitcoin agar akses bisa kembali dibuka. Dampak mengalami kerugian finansial karena pelaku meminta tebusan berupa Bitcoin. Pihak yang dirugikan, PT ini awalnya menyerang di sebuah perusahaan di Ukraina. Kemudian PT menyebar di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Di Eropa dan Amerika, negara yang paling berdampak adalah Ukraina. 3. Stuxnet, resiko mematikan perangkat USB dan komputer yang tidak terhubung internet. Dampak pembobolan data, pengendalian sistem supervisory control and data execution, menghentikan sebuah proses industri dan menginfeksi beberapa komputer perusahaan negara. Pihak yang dirugikan perusahaan di beberapa negara, yaitu Iran, Indonesia, India, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Malaysia, dan Pakistan. Kasus ransomware. 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware. Resiko mengunci komputer atau menghapus semua data yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali. Dampak mengalami kerugian miliaran rupiah. Pihak yang dirugikan 2 RS di Jakarta, itu Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Kasus ransomware yang kedua makin parah. Serangan ransomware BI ternyata hantaman 200 komputer di 20 cabang. Resiko kebocoran data Bank Indonesia. Terdampak lebih dari 200 komputer dan 52,767 dokumen berkapasitas 7482 GB. Pihak yang dirugikan salah satu Bank Indonesia. Kasus yang ketiga, serangan ransomware pada Bank BSI. Studi kasus perspektif manajemen bisnis dan keuangan Islam. Resiko mengunci akses file, sistem, atau jaringan komputer. Dampak mengalami kerugian miliaran rupiah. Pihak yang dirugikan Bank BSI. Kasus peretasan hacking. Pertama, Yahoo. Resiko peretasan data pribadi seorang melalui Yahoo. Dampak mengalami kerugian miliaran rupiah. Pihak yang dirugikan pihak dan pengguna Yahoo.
Kedua, Hotel Marriott International. Resiko peretasan data seseorang, dampak mengalami kerugian miliaran rupiah, pihak yang dirugikan, pihak dan pelanggan hotel. Ketiga, MySpace. Resiko kebocoran akun pengguna situs media sosial MySpace, dampak mengalami kerugian miliaran rupiah, pihak yang dirugikan para pengguna akun situs media sosial MySpace. Selanjutnya, kasus serangan DDoS. Yang pertama, situs Konde kena serangan DDoS usai beritakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM. Risiko serangan siber yang menargetkan server suatu sistem. Dampak situs tidak bisa diakses. Pihak yang dirugikan pemilik situs Konde. Kedua, Kaskus. Risiko pemberhentian akses dan pembobolan data. Dampak situs kasus yang tidak bisa diakses dan juga corput serta terpaksa mematikan server. Pihak yang dirugikan perusahaan website kasus. Yang ketiga, DYN 2016, risiko penyebaran virus Mirai. Dampak mengganggu dan menjatuhkan situs web lebih dari 80 pelanggan dan dirusakkan diperkirakan sebesar 110 juta serta lebih dari 14.500 domain menghentikan layanan DIN. Pihak yang dirugikan perusahaan DIN. Selanjutnya, kasus pencurian kekayaan intelektual. Kasus Prayoga dan Brahmana. Resiko pencurian dan pengakuan karya orang lain melalui sebuah situs. Dampak korban menghentikan sementara pembuatan karya. Pihak yang dirugikan pemilik karya. Kedua, dugaan kasus peredaran produk kecantikan palsu di Lokapasar. Pelaku industri bisa lapor ke DJKI. Resiko penjualan barang atau produk palsu di sebuah aplikasi beli online. Dampak jumlah penjualan dan pembelian produk asli menurun. Pihak yang dirugikan pihak dari produk barang asli. Ketiga, pelanggaran hak paten dalam etika bisnis. Resiko plagiasi kekayaan intelektual atau pemberdayaan kepemilikan karya baik dari instansi maupun perorangan secara nasional maupun internasional melalui sosmed maupun secara langsung. Dampak kerugian sebesar 7,6 triliun untuk pelanggaran hak paten desain dan Rp 75 miliar untuk pelanggaran hak paten utilitas serta keuntungan Apple dari penjualan ponsel-ponselnya pun menurun. Pihak yang dirugikan perusahaan Apple. Kasus pemalsuan. Yang pertama, anggota DPR Ismail Thomas tersangka pemalsuan dokumen. Resiko pemalsuan dokumen. Dampak kerugian finansial oleh pihak pertambangan. Pihak yang dirugikan pihak perusahaan atau pertambangan. Kedua, komplotan pemalsuan dokumen kerja ke luar negeri diringkus polisi. Resiko pemalsuan dokumen palsu. Dampak merugikan pihak pekerja yang mempunyai dokumen asli. Pihak yang dirugikan pekerjaan migran yang akan menuju ke Timur Tengah. Polisi periksa kasus di Jombang masalah dugaan kasus pemalsuan tanda tangan. Resiko pemalsuan tanda tangan. Dampak pelaku yang dilaporkan ke polisi. Pihak yang dirugikan salah seorang warga yang ditipu dengan tanda tangan palsu. Kasus pornografi anak. Pertama, bongkar kasus konten pornografi sesama jenis anak. Polisi tangkap 2 orang. Resiko penyebaran dan jual beli video serta foto asusila anak di bawah umur secara online. Dampak ancaman pidana 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar kepada pelaku. Pihak yang dirugikan anak di bawah umur tersebut. 2. Bareskrim tangkap 3 pelaku pornografi anak, korbannya 12 anak laki-laki. Risiko modus yang berbeda, mulai dari memberi snack dan mengajak ke tempat sepi hingga memburu anak-anak yang sedang main di warung internet. Dampak ancaman pidana bagi pelaku. Pihak yang dirugikan 12 orang anak laki-laki. Polisi bongkar peredaran konten pornografi yang melibatkan anak. Resiko peredaran konten pornografi anak, dampak kerugian finansial serta pelaku terancam pidana penjara selama 10 tahun dan denda 200 juta. Pihak yang dirugikan anak-anak di bawah umur. Kasus cyberbullying. Yang pertama, kasus Brand Vela, remaja malah ini terpaksa menembak dadanya sendiri karena terus-menerus dikirim teks kasar oleh pelindungnya. Resiko pengirim pesan-pesan kasar yang berisi bullying di sebuah aplikasi. Dampak mengganggu psikologi korban. Pihak yang dirugikan korban dan keluarga serta kerabat korban. Kedua, cuma karena cerita memalukan tersebar, Ryan Haligin harus menerima ejekan teman-teman di sekolahnya. Sampai suatu hari dia nggak kuat lagi. Resiko penyebaran kebiasaan verbal di media sosial. Dampak mengganggu psikologi seorang yaitu Ryan Halligan dan bersosial media yang tidak sehat. Pihak yang dirugikan korban Ryan Halligan. 3.
Tyler Clementi memutuskan lompat dari jembatan setelah video mesranya dengan seorang pria disiarkan live oleh teman sekamarnya sendiri. Resiko penyebaran kekerasan verbal di media sosial, dampak mengganggu psikologi seorang yaitu Tyler Clementi dan bersosial media yang tidak sehat. Pihak yang dirugikan korban Tyler Clementi. 2. Polisi sebut kabar penculikan anak di Papua hoax, pelaku pakai KTP palsu, resiko penyebaran kabar hoax dan kericuhan di masyarakat, dampak mengganggu ketenangan masyarakat. Pihak yang dirugikan masyarakat yang percaya berita hoax tersebut. 3. Triwulan pertama 2023, Kominfo identifikasi 425 isu hoax. Resiko penyebaran berita hoax dan penyalahgunaan alamat email instansi, dampak mengganggu keamanan sistem kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pihak yang dirugikan, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan masyarakat yang percaya berita hoax tersebut. Kasus peretasan email. Peretasan raup Rp 58,8 miliar usai bajak email perusahaan ventilator. Resiko peretasan email atau pembobolan transaksi yang dilakukan antara kedua pihak atau antar kedua perusahaan. Dampak kerugian finansial sebesar euro 3.762.446 atau setara 8,831 miliar. Pihak yang dirugikan perusahaan ventilator. 2. Polda DIY berhasil bongkar kasus peretasan email bisnis jaringan internasional. Resiko peretasan email atau pembobolan email korespondensi kegiatan usaha jaringan luar negeri. Dampak kerugian finansial sebesar 1,4 miliar atas penjualan teh curah sebanyak 21,2 ton. Pihak yang dirugikan perusahaan PT Pagelaran. Kasus pengintaian. 1. Mahkamah Agung AS akan sidang kasus pengintaian terhadap warga muslim. Resiko pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Dampak terhadap hubungan antara pemerintah dan komunitas muslim. Pihak yang dirugikan ketiga pria muslim yang mengajukan gugatan terhadap Biro Investigasi AS, yaitu Yasir Fazaga, Ali Malik, dan Yasser Abdillahim. Robert Hansen, kisah penangkapan mata-mata paling berbahaya di FPBI. Resiko kerusakan keamanan nasional, hilangnya nyawa dan karir agenda rahasia, serta kegagalan sistem keamanan internet. Dampak kasus Robert Hansen menciptakan dampak yang mendalam dalam beragama. Pihak yang dirugikan kerugian yang signifikan dalam berbagai aspek, baik kehidupan manusia, keamanan nasional, maupun dari lembaga-lembaga pemerintah Amerika Serikat. 3. Bayar jutaan dolar ke pengkhianat Soviet Amerika untuk membela dolar. Resiko kehilangan keuntungan militer dan intelijen, pengkhianatan dan dampak diplomatik, serta ketidakpercayaan dalam intelijen dan kekhawatiran keamanan internasional. Dampak dari kasus Adolf Tolkachev memiliki dimensi yang signifikan, mencakup bidang keamanan, intelijen, dan hubungan internasional. Pihak yang dirugikan kasus ini menciptakan dampak dan konflik dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran yang berbeda. Kasus penggelapan. Modus pemerasan baru minta uang damai 300 juta. Risiko penyebaran hoax yang lebih luas. Dampak ketakutan dan kecemasan masyarakat serta pengaruh terhadap keputusan masyarakat. Pihak yang dirugikan masyarakat umum. Kedua, 3 oknum TNI siksa pemuda Aceh dan minta tebusan Rp 50 juta. Risiko penganiayaan dan pemerasan. Dampak korban meninggal serta dampak psikologis pada keluarga korban. Pihak yang dirugikan korban serta keluarga dan kerabat korban. Ketiga, pria di Palembang diculik tetangganya. Pelaku minta uang tebusan ke istri korban. Risiko penculikan serta penyekapan. Dampak memiliki risiko dan dampak serius, baik bagi korban maupun masyarakat umum. Pihak yang dirugikan korban serta keluarga. Kasus kejahatan keuangan online. SWI kasus mahasiswa IPB modus penipuan penjualan toko online. Risiko penipuan online. Dampak kerugian finansial. Pihak yang dirugikan mahasiswa IPB, masyarakat sekitar kampus, dan tenaga penagih. 2. Anggota sindikat penipuan jual beli online ditangkap Trenggalek. Risiko penipuan online. Dampak pelanggaran undang-undang dan kerugian finansial sebesar ratusan juta rupiah. Pihak yang dirugikan puluhan korban dengan nominal ratusan juta rupiah. Kasus penipuan online. Seorang warga Bandung ditangkap di Solo. Resiko penipuan online. Dampak kerugian berupa 2 unit telepon genggam. Pihak yang dirugikan
Menteri Keuangan dan korban yang kehilangan ponselnya. Kasus pelanggaran privasi yang pertama, wanita ini didenda 3,4 juta karena menyadap ponsel pacar. Risiko pelanggaran privasi dan keamanan digital. Dampak dari kasus mencakup aspek hukum, sosial, dan pribadi. Pihak yang dirugikan sang pacar. 2. Bentuk pelanggaran privasi. Mete didenda 1,2 triliun. Risiko pelanggaran privasi. Dampak didenda 1,2 triliun. Pihak yang dirugikan konsumen atau pengguna Facebook tersebut. Ketiga, gugatan privasi, Zoom sepakat bayar 1,2 triliun. Risiko pelanggaran privasi. Dampak mengalami dampak finansial serta reputasi. Pihak yang dirugikan para pengguna Zoom. Kasus pencurian akses. Kronologis kasus Richard Lee akses medsos ilegal dan hilangkan alat bukti. Risiko pengaksesan secara ilegal akun media sosial dan pencemaran nama baik. Dampak pencemaran nama baik seseorang. Pihak yang dirugikan artis Kartika Putri. Kedua, kasus pencurian modus akses ilegal. Mahasiswa asal Magelang diduga tak beraksi sendirian. Risiko berpotensi pada penipuan data. Dampak kerugian finansial mencapai 337,4 juta. Pihak yang dirugikan PT Era Jaya Mercedes Marketplace Online. Pencuri data KTP warga Tarogong Kidul Garut untuk jaminan pinjol terungkap. Kasus Sukabakti lapor ke polisi. Kasus kejahatan seksual. Yang pertama, 11 anak jadi korban kejahatan seksual online. Risiko penyalahgunaan media hiburan dan sosial media. Dampak mempengaruhi psikologi anak, 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak yang dirugikan anak di bawah umur. Polisi tangkap pembuatan kejahatan seksual anak daring. Risiko modus operandi menggunakan perantara game online, Free Fire. Dampak mengakibatkan dampak psikologi pada korban. Pihak yang dirugikan anak-anak yang menjadi korban tersebut. Sepasang kekasih ditangkap gara-gara live mesum. Begini tampangnya. Risiko penyalahgunaan sosial media. Dampak mengalami dampak negatif baik bagi mereka pribadi maupun secara lebih luas. Pihak yang dirugikan privasi pribadi dari AS dan HAEP. Kasus pemerasan online. Kasus pemerasan bermotif penyebaran foto bukli korban terbongkar. Risiko pemerasan serta penyalahgunaan sosial media. Dampak pengancaman serta pemerasan. Pihak yang dirugikan korban yang akan disebar fotonya. 2. Selanjutnya kasus kejahatan sumber daya komputer. Pertama itu begini kronologi peretasan situs, resiko peretasan terhadap situs, dampak kerugian reputasi serta ketidaknyamanan pengguna. Pihak yang dirugikan para pengguna situs serta pemilik situs. Kedua, cybercrime studi kasus tiket dan seteling rugi miliaran rupiah akibat penyusup. Resiko pencurian informasi pribadi. Dampak memiliki dampak yang signifikan serta kerugian finansial. Pihak yang dirugikan individu, perusahaan, dan bahkan tingkat keamanan nasional. Ketiga, analisis ahli terkait YouTube BNPB di atas. Risiko peretasan akun, dampak kerugian finansial serta kerugian reputasi. Pihak yang dirugikan, perusahaan akun YouTube BNPB. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.